warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini Bella Quarta ada kesempatan yang sangat keren banget karena Bella Quarta diberi kesempatan Iki Live dengan beliau sang lady rocker yang memiliki nama asli Nastiti Karya Dewi yang dikenal dengan nama panggung Nike Ardila. Nike Astria, astaga, Niki Astria. Jadi kita langsung undang beliau ya, sorry banget. Nggak perlu pakai lama-lama, kita langsung undang Teh Niki Astria. Alhamdulillah, akhirnya. Assalamualaikum Teh. Halo semuanya. Aku pengen pakai efek dulu, tunggu biar lucu. Iya. Nanti kan pakai efek tuh nanti. Aku harus pakai efek atulah. Tunggu, nah biar bening tuh kan, bening sekarang. Hai, apa kabar semuanya? Apa kabar Bella? Apa kabar Teh? Alhamdulillah, maaf terlambat sedikit. Aduh punten, ada masalah keluarga sedikit tadi. Gitu. Ya, buat Terima kasih, amin. saya Bella Quarta dari Kota Solo. Salam hangat buat keluarga, salam kenal juga buat keluarga ya Teh. Sama-sama ya Bella, salam kenal juga. Salam kenal buat Bella dan keluarga. Semoga selalu sehat. Amin. Oke Teh, kita langsung ngobrol dulu. Aku grogi sama Teh Niki. Ngapain grogi sama mak begini? Gimana? Langsung mulai aja ya kita ngobrol-ngobrol. Aku mau ngajuin beberapa pertanyaan. Teh, kapan Teh Niki mulai bermusik? Dulu sukanya nyanyi-nyanyi lagu apa sih? Aku tuh bermusik waktu umur 5 tahun gitu. Dulu waktu 5 tahun. Dulu tuh aku mengenal suara bersenandung nyanyi itu ya kalau anak-anak kecil TK atau balita batita mah umum lah ya nyanyi-nyanyi gitu, yang maksudnya enggak umum lah, lucu kalau anak-anak kecil kayak nyanyi gimana. Tapi kalau mulai mengenal yang namanya vibra itu dari kakakku yang paling gede gitu. Ketika kakakku nyanyi di kamar mandi, aku ngikutin gitu. Ini apa ya gitu, kok suaranya meni bergetar begitu gitu kan si vibranya. Terus saya ikutin tuh pelan-pelan, diam-diam gitu saya ikutin pelan-pelan vibra itu kayak bagaimana diikutin vibranya kakak saya. Terus pas ada waktu ada pelajaran kesenian di Kuala Lumpur waktu itu, karena saya sekolah di sana berserta keluarga, karena ayah saya tugas di sana sebagai kepala sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Saya disuruh nyanyi ke depan satu-satu murid-murid. Nah pas bagian saya manfaatkanlah si vibra itu nyanyi gitu. Nah Pak Suhaimi Nasution, guru kesenian sekolah Indonesia Kuala Lumpur, bilang bahwa saya ini punya bakat, tapi ngomongnya ke papa saya. Papa saya bilang, anak ini mah gak bisa nyanyi, kerjanya nangis melulu, gak mungkin anak saya bisa nyanyi gitu. Awalnya dari situ sih sebetulnya. Awalnya. Gitu. Terus di usia remaja awal mula bisa tampil dari panggung ke panggung itu gimana ceritanya Teh? Jadi ceritanya ayah saya tahu aja saya tuh suka nyanyi kan. Jadi pas pulang ke Indonesia tahun 76, setelah masa tugas beliau almarhum selesai, saya disalurkan ke festival. Jadi disalurkannya itu karena dia tahu saya punya bakat, bukan untuk jadi seorang penyanyi, bukan, tetapi lebih ke untuk berani tampil di depan penonton. Kan biasanya mendidik anak untuk berani tampil itu kan lewat tampil di depan umum gitu kan, bukan harus jadi penyanyi. Ayah saya nggak bermaksud begitu, karena ayah saya selalu bilang sama saya, saya tidak mau punya anak jadi penyanyi. Setiap makan bareng gitu sama keluarga gitu di meja makan, pokoknya tidak mau aja punya anak jadi penyanyi gitu. Tidak boleh gitu. Anak perempuan papa satu-satunya tuh nggak boleh jadi penyanyi gitu. Makanya disalurkan ke festival. Jadi dari festival itu, jadi dari awal panggung itu ya di festival gitu. Nah, Teh Niki, siapa yang berpengaruh dalam bermusik di awal-awal mulai bermain musik? Maksudnya secara profesional gitu? Mungkin keluarga atau ya papa saya yang sangat mempengaruhi itu ya papa, sebab saya sendiri tidak terbayangkan bisa terjun di industri musik apalagi rock gitu. Karena dulu
yang saya dengar hari-hari dari kakak-kakak saya kan jazz gitu kan, gitu. Nggak ada yang ke rock gitu, nggak ada. Jadi nggak ada basic sama sekali atau nggak ada terfikir sama sekali bahwa saya ini mah memang udah jalan Tuhan aja gitu, ngalir begitu aja, ujuk-ujuk udah di industri musik aja, nggak terfikir gitu. Tapi ayah saya yang menyalurkan saya ke tanpa beliau sadar ya gitu. Beliau tidak mau saya jadi penyanyi, tapi sebetulnya maksudnya dimasukin ke festival tujuannya untuk menyalurkan saja, untuk membuat saya berani tampil di depan umum karena saya sangat manja. Jadi tapi mungkin secara tidak sadar awalnya di situ gitu. Jadi kalau nggak ada papa saya mungkin enggak kali ya. Ini ngobrol gini aku tersepona loh Teh, cantik banget Teh. Kan pakai efek. Kamu mah. Tadi kan waktu awal Tadi aku nggak bilang pakai aku efek mau udah pakai. cantik Teh. Kamu mah. Tadi kan ada kerut-kerut, sekarang kan tuh lihat kan kayak dibotok gitu. Jadi aku pakai efek yang warna ungu yang ada bintang-bintang itu supaya kinclong tahu Nah itu mah kebahagiaan ibu-ibu nggak usah dibahas. Teh, Gitu. waktu masuk dapur rekaman itu kan tentu nggak tiba-tiba ya. Jadi Mhm. dulu tuh gimana sih bisa sampai masuk dapur rekaman? Nah itu sama Kang Buki, kakak saya yang nomor 3. Kakak saya Kang Buki yang nomor 3 ini sekarang sudah jadi anggota dewan. Kalau dulu ya sekarang udah beliau sekolah gitu kan. Tadinya cita-citanya punya sekolah musik awalnya, kemudian beliau sekolah lagi sampai S3, kemudian masuk politik lah sekarang gitu loh. Nah dari beliau sih, tapi sebetulnya semua kakak saya punya andil. Dari kakak saya yang paling gede sampai Kang Buki, Kang Jaki almarhum, kakak saya nomor 2 yang udah almarhum, dan Kang Buki. Semuanya ada andil dalam membantu saya, mensupport saya karena dititipkan kan oleh ayah almarhum gitu. Jadi kakak saya yang 3 ini memang sangat semuanya punya andil. Cuman yang benar-benar ngejerumusin saya langsung Kang Buki yang nomor 3. Karena Kang Buki itu dulu bergaul di lingkungan wartawan-wartawan musik gitu. Jadi dulu Kang Buki itu punya kenalan yang namanya Denny Sabri almarhum. Denny Sabri almarhum ini adalah seorang yang bertangan dingin, pencari bakat gitu. Jadi setiap orang yang ditemukan oleh almarhum ini pasti sukses. Salah satunya Meriam Bellina, Nike Ardila almarhum ya. Kemudian yang senior-senior mungkin kamu belum lahir kali ya. Seperti siapa lagi ya, Nena Rosir kalau nggak salah, bintang film zaman dulu. Terus siapa lagi ya? Adalah Dedi Dores, mungkin itu angkatan tahun 70-an gitu, yang memang melalui tangan almarhum gitu. Nah, Kang Buki tuh bilang sama Kang Denny, karena kan Kang Buki waktu itu menjadi wartawan juga part-time di majalah, satu-satunya majalah musik di Indonesia, waktu itu majalah Vista namanya. Nah, Kang Buki part-time di majalah musik tersebut, terus ngobrol lah sama Kang Denny bahwa saya punya adik nih, bisa nyanyi, bisa nggak ya, katanya diorbitkan gitu. Awalnya. Terus terus Kang Dani bilang coba lihat sini, kata. Wah, adik lu nih. Karena waktu zaman itu lagi musim, lagi era-eranya atau lagi boomingnya penyanyi cantik berwajah Indo gitu. Jadi nah di sana tuh ada yang namanya JK Records, itu terkenal banget dengan penyanyi-penyanyi yang cantik-cantik. Pokoknya yang pas. Jadi lagi kan kalau musik mah ada musim-musimannya ya, musim begini, musim begitu. Nah, pada waktu itu lagi musim rock, dulu ada Isdarlia, penyanyi rock wanita satu-satunya waktu itu, banyak tapi dia yang paling menonjol, tapi keburu pergi ke Swiss gitu karena menikah gitu kan. Akhirnya kosong lah, orang-orang masih kangen dengan sosok Isdarlia sebagai lady rocker, tapi kosong nih posisinya dia. Nah, naiklah artis-artis yang berwajah Indo yang cantik-cantik. Terus kata Kang Denny gini, aduh katanya, kalau muka gini mah jadi lady rocker aja. Katanya, muka adek lu gak cantik katanya gitu. Jadi lady rocker mau gak? Terus iya dulu kan maksudnya saya masih 16 tahun gitu kan. Nah, emang gak cantik atau aku mah yang, karena kan yang cantik itu dulu kan, yang cantik itu
harus yang Indo tuh cantik gitu. Seperti Cinta Miatma Negara, Meriam Bellina, itu lagi top-topnya lah pada saat itu gitu, karena cantik Indo gitu kan. Nyanyi lagu pop gitu di CK Record. Terus Kang Bu kita bingung, yaudah biarin aja mau jadi penyanyi rock, yang penting mah diorbitkan gitu. Karena adikku bisa nyanyi gitu, bodoh amat. Padahal keluarga kita tuh nggak ada yang suka musik rock atau basicnya musik rock tuh nggak ada gitu loh. Akhirnya digabungkanlah dengan band Runners bimbingannya Kang Denny yang dari Bandung gitu. Coba nyanyi dulu deh bareng, nanti kita mau tampil di acara Rally Rock Jakarta Bandung yang diadakan di Hotel Kartika Chandra pada saat itu. Penyanyi pada saat itu lagi booming juga band rock anak muda. Semuanya laki-laki yang tampil, yang perempuan cuma saya sendiri. Udah gitu culun, udah gitu penyanyi yang belum naik, yang orang belum tahu saya lah gitu kan, gitu. Maksudnya masih cupu lah. Udah gitu saya nyanyi sendiri, berani aja gitu. Ya karena disuruh kan. Kamu nyanyi ya? Ya gitu, disuruh aja, bukan karena keinginan sendiri. Nyanyi lagu ini lah kata kakak saya yang nomor 2 gitu. Waktu itu nyanyi lagu Yazo yang judulnya Midnight gitu. Terus udah kamu nyanyi lagu ini ya, tapi dibikin lebih rock lah gitu. Diiringilah sama Runners. Nah di acara tersebut ada produser sama Bang Jelly Tobing. Bang Jelly Tobing itu seorang pemain drum paling top pada saat itu ya. Nah Bang Jelly ini hadir di situ bersama Pak Nugroho, yaitu yang memang lagi nyari penyanyi lah pada saat itu. Jadi pas saya nyanyi, mungkin karena saya penyanyi perempuan sendiri gitu, kayak di sarang penyamun kan, orang penontonnya laki semua juga gitu loh. Jadi ya dapat sambutan, mungkin karena saya penyanyi perempuan sendiri gitu loh, karena kan laki semua gitu. Nah dari situ saya nggak pulang, tadinya mau pulang pergi, ya jangan pulang, besok langsung kontrak gitu. Langsung dikontrak sama Pak Nugroho gitu ceritanya. Aku lahirnya zaman dulu aja ya Teh. Gitu, saya mah bengong-bengong aja gitu, nggak ngerti kan, orang cuma disuruh. Tuh, ya kamu jumping dulu ya, tapi nggak bawa baju, gampang kata Kang Buki. Saya kan didampingin sama kakak terus kan, malum kan perempuan satu kan. Ya udah rekaman gitu, udah langsung tekan kontrak dulu, langsung pulang. Saya mah nggak tahu apa-apa, nggak nerima uang, yang ngurus kan kakak gitu loh. Tahu nyanyi aja. Gitu. Aku lahirnya dulu aja ya Teh, jangan sekarang ya. Kenapa? Emang kalau dulu kenapa? Kayaknya lebih gampang gitu. Enggak juga ya. Enggak juga, justru lebih gampang sekarang. Enggak, benar, lebih gampang sekarang. Karena kan kalau sekarang medianya kan udah banyak gitu. Tidak perlu datang ke produser, nggak perlu harus ditonton sama produser. Udah bisa asal punya ide, asal kreatif gitu kan, bisa mengambil daya tarik sendiri gitu loh. Lebih gampang sekarang lah. Betul. Teh, gimana impactnya dunia di usia yang waktu masih muda sudah serius dengan materi musik yang relatif dewasa, baik secara lirik dan aransemen? Lirik nggak dewasa. Tunggu dulu ya, saya ingat-ingat tuh, takut salah. Sebetulnya waktu di album pertama itu lebih cenderung ke pop ya, walaupun Bang Jelly Tobing itu tetap pengennya saya dijadikan penyanyi rock gitu. Memang yang membentuk itu yang awalnya nyanyi rock nih, karena kan saya nyanyinya di Rally Rock Jakarta Bandung. Jadi Bang Jelly yang mengaransemen musik waktu di album pertama. Tetapi judul lagunya itu remaja banget gitu sih, semua dari cinta. Jadi cintanya yang luas gitu. Tapi ada beberapa lagu yang berbau asmara yang nggak bisa saya hayati pada saat itu. Umur 16 tahun ya, nggak ngerti gitu loh. Sampai ada satu lagu yang ciptaannya Bang Jelly. Waktu itu Mbak Uce, istrinya Bang Jelly, sampai ikut membantu. Karena saya harus, di sela-sela lagu itu saya harus berbisik selamat malam kasih gitu. Harus ngomong selamat malam kasih gitu kan. Umur saya 16 tahun suruh ngomong selamat malam kasih. Itu sampai diulang-ulang gak bisa, gak masuk gitu, gak bagus, datar. Akhirnya suara selamat malam kasihnya diganti oleh Mbak Uce, istrinya Bang Jelly. Tapi selebihnya lagunya adalah lagu-lagu remaja, lagu-lagu tentang lebih tentang misi, tentang alam, tentang kemanusiaan gitu. Nah pada album kedua Jarum Neraka barulah dipegang Ian Antono yang lebih
mengukuhkan lah gitu ya, maksudnya lebih ke ya udah ini penyanyi rock cewek gitu. Dan liriknya semua justru kebanyakan ya, saya nggak bilang nggak lagu cinta, tapi kebanyakan memang Mas Ian itu membentuk saya sebagai penyanyi rock, bukan nyanyi rock cinta-cintaan gitu loh. Kebanyakan lagu-lagu seperti Tangan Setan yang suka coret-coret, Gersang, tentang alam gitu kan, tentang kebebasan anak remaja, bebas lepas judulnya gitu. Pokoknya yang bukan cinta kebanyakan, walaupun ada lagu cinta. Nah, Mas Ian lah yang membentuk. Jadi Bang Jelly Tobing yang menggeret saya menjadi seorang lady rocker, Mas Ian yang membentuk gitu, yang lebih membentuk saya gitu. Gitu, rekamannya gitu. Berarti impact-nya itu ke Teteh apa nih, nggak bisa main atau masih tetap bisa main atau? Oh nggak bisa, aku mah masa remaja aku tuh tidak hilang. Bersama keluarga pun tidak hilang, karena saya kan diatur sama kakak saya. Pada saat itu, pada tahun pas meledak lah Jarum Neraka ya. Sebelum Jarum Neraka tuh Kang Denny Sabri sempat bilang, "Bu, saya mau bawa Niki ke Jerman ya," gitu. Pada saat itu, saya ada link, saya ada kenalan di sana. Saya ingin dia go internasional gitu. Dilarang sama kakak-kakak saya karena saya masih sekolah, gitu. Oh enggak, dia harus selesai dulu. Kakak saya yang paling gede terutama. Sampai agak bukan ribut ya, sampai bilang lah wanti-wanti sama kakak saya, sama Kang Buki, sama Kang Jakil Makhluk. Ini anak harus sekolah ya, selesai ya minimal katanya SMA. Jangan digeret-geret jadi penyanyi dulu. Pesan almarhum tuh dia harus sekolah gitu. Jadi kakak saya yang paling gede tuh nyuruh saya sekolah gitu. Paling gede. Jadi nyuruh sekolah gitu. Jadi ya ada waktu untuk main tuh. Malah karena mungkin gini ya. Karena saya nggak, awalnya bukan obses dari saya sendiri mungkin ya. Sehingga saya menganggap nyanyi itu jadi kayak sekolah ya. Jadi maksudnya gini, kayak rekaman aja. Kalau pas Mas Ian bilang, "Oke nih, selesai." Itu kayak bel keluar tahu. Kayak bel selesai, kayak bel sekolah. Gitu langsung keluar. Gitu ya. Aku selesai gitu. Jadi bukan yang fun gitu karena memang cita-cita. Enggak, karena capek nyanyi ya semudah itu saya disuruh teriak-teriak yang bukan basic saya, bukan passion saya pada saat itu, maksudnya bukan saya suka banget gitu, karena saya memang disuruh. Terus diajarin teriak oleh Mbak Titi Hamzah, waktu itu penyanyi senior, musisi dan penyanyi senior rock juga. Dia ngajarin saya suara grow, maksudnya bagaimana grow, berteriak, serak gitu kan. Semudah itu kita saya suruh teriak-teriak gitu loh. Jadi saya cuma ngerasa karena disuruh ya saya ngejalanin aja gitu, maksudnya ya ikut-ikut aja. Tapi karena capek gitu, bukan yang happy juga gitu. Jadi saya kayaknya ya udah selesai gitu kan. Sampai diiming-imingin dibeliin boneka umur 16 tahun. Sekarang tuh zaman dulu beda ya. Umur 16 tahun tuh saya harus bawa boneka gitu kan ke lokasi ke dalam studio, sampai Mas Ian bilang, "Nik, jangan taruh boneka ya, nanti ada suara dua." Kadang sampai gitu, sampai dibercanda-bercandain lah. Sampai dibercanda-bercandain gitu. Jadi waktu saya rekaman saya bawa rombongan teman saya, jangan salah. Geng-geng saya di Bandung tuh saya bawa. Iya. Untuk menyemangati saya. Oh iya, sampai Mbak Titi istrinya Mas Ian tuh udah tahu lah, "Niki mana gengnya?" Udah sampai kayak begitu. Iya, tapi dulu udah tahu gitu. Siang-siang di studio yang mau rekaman ya. Udah tahu ceritanya. Jadi saya mau rekaman lagu single namanya judulnya Cinta di Kota Tua pada saat itu. Mas Ian itu kan orangnya karena udah tahu karakter musik saya, udah tahu karakter suara saya, udah tahu daya tangkap saya gitu kan. Jadi Mas Ian orangnya kan ringkes gitu kan, beda lah sama musisi yang lain gitu. Jadi dia mah nggak pernah nyuruh, "Nih, hafalin dulu ya lagu ini, nanti tanggap minggu depan mau rekaman," nggak gitu Mas Ian mah. Jadi Mas Ian mah kalau Mas Yongki Suwarno kan, "Nih, 1 minggu 2 minggu sebelum ini lagunya ya, kamu hafalin ya, liriknya dihayati lagunya gini." Itu 2 minggu seminggu semua. Kalau Mas Ian enggak, dadakan Mas Ian, "Nih, kesini ya rekaman, nanti dengerin aja di sini lagunya." Gitu. Jadi pas diskusi ya kan saya sama Mas Ian mah udah chemistry ya, maksudnya udah tahu gitu. Jadi pas Ian udah ngarahin tuh udah ngerti karena udah lama kan, kerjasamanya udah enak. Nah saya tuh disusul sama orangnya Mas Ian ke disco Siang Bolong waktu itu ya. Ada nama saya ingat banget namanya Earthquake.
disco, jadi kadang-kadang bergetar gitu kayak gempa. Siang bolong buat anak mas. Iya, namanya earthquake dasarnya. Emang nggak Si panas panggungnya siang-siang itu. disco? Kan AC atau mana? Oh, Ada AC nggak? Iya, ada. masuknya Apa panas, AC? dalamnya dingin gitu ya. Iya, terus si dance floor-nya itu bisa kayak gempa gitu, makanya disebutnya earthquake gitu kan. Terus udah gitu, sekali lagi asik-asiknya tiba-tiba ada orangnya utusannya Mas Ian, Niki disuruh ke Jakarta. Ngapain? Kan rekaman katanya. Niki nggak ada kabar-kabar, jadi Mas Ian suruh nyusul Niki sekarang. Ya udah tungguin aja sampai selesai disco. Akhirnya sampai selesai. Wah, dengan rombongan dong, dengan geng-geng saya itu, temen yang kebanyakan laki-laki yang tuh diikutin gitu. Baru semangat saya nyanyi gitu. Gitu. Jadi iya, jadi dunia remaja saya alhamdulillah nggak hilang. Dan saya kan kalau lagi pengen nyanyi, pengen. Kalau lagi enggak, ya enggak gitu. Kalau saya lagi ada acara sama teman-teman saya, ya saya nggak terima acara juga. Makanya ibu saya tuh bingung gitu, kamu teh. Jadi mut-mutan gitu. Dari dulu sampai sekarang sih tuh mut-mutan. Jadi kalau lagi mau ya mau gitu. Jadi nggak ngejar target gitu. Ya target keren. Teh, menyoroti fashion nih Teh. Di era zaman itu, rocker kan bisa dibilang fashionnya brutal. Nah, kalau tekniki seperti apa? Apakah pakai gelang yang gede-gede, anting yang jaket kulit gitu? Terus Aku tuh nggak senang aksesori. di depan kayak gitu. Oh, kalau keriting iya itu mah fashion keriting. Itu ciri khas ya. Itu mah semua penyanyi gitu. Semua penyanyi mah kan kalau lagi fashion apa rambutnya sama semua. Itu perlu lagi keriting basahnya. Jadi udah keriting basah. Gila nggak sih? Itu semua penyanyi. Tevina Panduwinata juga begitu rambutnya, emang musimnya begitu gitu kan. Nah, jadi pada saat itu rambut ya begitu gitu. Nah, terus awalnya saya juga masih pakai jeans yang masih nyari-nyari kan. Tiba-tiba saya tuh kan penyanyi rock dikenalnya kan. Tapi saya tuh nggak pernah denger musik rock. Jadi nggak pernah, saya ngedengernya lagu-lagu yang update aja. Kayak saya kan anak remaja kan, pada saat itu masih umur 19, 18 ya, 20-an gitu. Jadi yang saya suka ya musik-musik, karena saya anak disco juga, ya musik yang lagi update, yang umum lah yang disukai anak-anak remaja pada saat itu gitu. Nah pada saat itu tuh lagi tren-trennya Madonna ya gitu. Nah jadi saya tuh seneng sama Madonna tuh bukan bukan lifestyle-nya, bukan kostumnya, bukan gitu. Tapi dia tuh kenapa bisa orang tuh nggak bosen gitu ya ngelihat dia, ada aja inovasi yang baru gitu, entah stage act-nya, entah videonya gitu kan. Saya tertariknya sama itu gitu lah. Akhirnya saya pakai baju kayak dia, tapi tidak seperti dia banget gitu, enggak. Cuman maksudnya kayak rok mini tapi dalamnya pakai stocking, tapi bukan jaring ya. Stockingnya stocking gelap gitu, hitam, mengkilap, tolong deh pokoknya. Terus pakai jaket kulit tetap, itu mah di era 80-an semua rockers punya jaket kulit yang ada rawis-rawisnya di sini gitu. Tapi karena rambut dulu gemuk kan Teh? Rambut gemuk, rambutnya keribuk. Rambut gemuk. Iya, gemuk tapi badan pada kurus-kurus, rambut gemuk. Oh, itu. Selalu ya seperti itu zaman dulu ya. Mas Iya juga Mas Ahmad Albar badannya kecil-kecil. Badannya kecil-kecil gitu. Nah jadi wajib kita Purnamasari semua punya itu jaket yang ada rumbe-rumbe di sini gitu. Termasuk saya. Di sini itu. Jadi saya tuh kadang pakai jaket itu, kadang enggak. Cuman kalau saya lama-lama akhirnya menemukan karakter gitu. Awalnya kan kita nyari-nyari dulu kan. Nah karakter itu kan ditemukan ketika kita nyaman. Nyamannya di mana nih? Nah itu karakter itu gitu, karakter kita gitu. Kalau kita masih niru-niru orang, menurut saya ya, kalau saya ya ketika saya sih ketika masih ngikut-ngikut Madonna, ada yang salah nih gitu, cuman ngikut-ngikut doang. Tapi ketika saya menemukan kenyamanan saya, oh ini karakter saya gitu loh. Jadi lama-lama ternyata saya suka yang simple, karena saya tuh kalau tiap nyanyi itu kayak tikus kejebur, keringetnya banyak banget gitu. Jadi saya senangnya pakai t-shirt, jeans,
sepatu boot tapi yang nyaman ya, bukan boot yang gimana. Bootnya tuh jarang dari bahan kulit yang keras gitu, tapi kadang-kadang dari kain yang flat gitu, yang gak ada haknya. Kadang sepatu cats gitu kan, pakai topi kadang-kadang. Pokoknya gak dandan sama sekali. Ya begitulah dandannya saya lama-lama gitu. Dari yang tadinya Madonna, terus akhirnya menemukan kenyamanan gitu, yang menjadi akhirnya karakter gue mah sampai sekarang gitu. Saya suka baju yang simple, yang gak ribet gitu, yang santai, visual. santai. Iya. Iya. Nah, selalu kalau Gitu. kita lihat video klipnya lebih santai dibandingkan Banget, sampai saya mah bisa tuh ya nyanyi di acara besar gitu, di perusahaan besar, orang lain mau wah udah heboh gitu, aku nyanyi cuma pakai t-shirt hitam dan celana loreng, coba bayangin. sampai tak cari loh teh di YouTube pakai Apa? handphone, pakai komputer gitu, ada nggak video teteh tuh yang konser pakai anting gede lah minimal atau gelap Ada. Oh, kalau anting gede ada. Kalau anting gede ada yang bulat. Ya cuman itu aja. Aku nggak terlalu suka, nggak nggak terlalu suka pakai aksesoris gitu. Tapi waktu bikin video, bikin apa namanya, kayak masih diarahkan gitu, mau-mau aja pernah kayak cover Jarum Raka tuh pakai gelang yang kayak warna pelangi. Itu mah bukan saya banget deh. Saya kan seneng hitam. Terus udah gitu jarang pakai, nggak gini, bahkan perhiasan aja, jewelry gitu gatelan aku mah nggak bisa tuh, jadi nggak pernah dipakai. paling pakai gelang kok ini aja. Jam tangan aja paling aku. Jadi aku nggak kayak, iya ini mah kebutuhan udah plus, nanti nggak kelihatan, dunia tuh serasa buram soalnya. Lihat orang Gitu. ganteng udah nggak lihat nggak pakai kacamata ya teh. Iya. Endet. Ya kalau mah pokoknya kalau kacamata ini, aduh dunia secara udah jelas aja, cantiknya kelihatan. Bella cantiknya jadi kelihatan. Iya. Kok tante? Aku manggil tante. Nggak apa-apa, memang aku mah ya harus manggil tante atau masa dipanggil teteh boleh, tante boleh. Enggak dong, teman-temannya Obi. Kenapa? Masih kelihatan cantik muda kok. Aduh ya Allah, ini kan tadi dibilangin pakai efek, kamu mah tuh rahasianya itu ya yang warna ungu yang ada bintang-bintang. Teh, Billboard di era itu kan khusus lagu-lagu asing ya. Ya. Kok bisa pertama kalinya penyanyi Indonesia dan wanita yang masuk situ Teh Niki? Itu mah yang jawab bukan aku atuh. Itu mah keberuntungan aja gitu loh. Jadi pada saat itu perusahaan AMK Record itu bubar gitu. Ada masalah intern lah di dalam. Jadi dulu produsernya itu ada 3, Pak Nugroho, Ibu Caroline, dengan Ibu Rini. Akhirnya ada masalah intern di dalam. Terus akhirnya si master yang udah keburu jadi ini tapi belum edar, yaitu Jarum Raka gitu loh. Akhirnya dibeli oleh Billboard, yang tadinya Billboard ini adalah pengedar lagu-lagu asing, labelnya lagu-lagu asing gitu. Jadi ya di ininya sama Billboard. Nah aku ini kebetulan penyanyi Indonesia pertama gitu yang dipegang oleh Billboard gitu. Itu mah keberuntungan gitu. Au. Kucingku landetan tripodnya mau jatuh. Jadi kamu tuh di Solo ya? Iya di Solo Teh. Itu enak banget itu Solo. Kalau IG Live itu selalu ikut duduk. Suka pengen ikutan. Iya, lanjut Wah. lanjut Teh. Aku sempet gak denger Teh. Nah, Apa? keberuntungan yang tadi juga. Iya. Kan Itu mah masih Iya, aku penyanyi Indonesia pertama gitu yang dipegang Billboard gitu. Jadi ya, iya ceritanya Jarum Raka itu tadi sudah selesai rekaman, dipegang AMK Record. AMK Record punya problem intern, akhirnya bubar, akhirnya dibeli oleh Billboard. Oleh Billboard yang tadinya pengedar lagu asing. Akhirnya setelah saya masuk jadilah Billboard Indonesia gitu. Oh, berarti Teh Niki masuk baru jadi Billboard Indonesia. Iya, kalau nggak salah begitu. Aku cari infonya nggak dapet itu. Dapatnya baru ini. Kalau nggak salah begitu. Kalau nggak salah iya. Di tahun berapa schedule Teh Niki paling padat konsernya? Pernah nggak sampai nolak-nolak? Aku mah nggak pernah padat karena kan banyak nolak teh ya. Gitu. Dari zaman dulu.
Iya, aku mah kan gitu mut-mutan. Nah, aku nih pernah dipegang oleh Rita Amelia. Ya, Rita Amelia itu mungkin kalau kamu tahu itu adalah mertuanya Raffi Ahmad ya, mamahnya Gigi. Nah, Ya. Mbak Rita itu sahabat aku. Nah, dulu saya nggak nganggap dia manajer, tapi lebih ke partner ya. Jadi dia yang ngatur semuanya gitu loh. Paling sibuk tuh ya sama dia gitu loh. Karena sebelumnya dengan manajer-manajer sebelumnya kan manajernya yang patuh sama saya. Kalau sama Rita, saya yang patuh sama Mbak Rita. Kamu ini ya, dia manggil saya Ende kan. Oke Ende, ini tour ya, ini kesini, ini kesini, kesini. Itu dia yang benar-benar satu-satunya manajer yang memang bisa ngadepin saya ya, yang moody gitu. Misalnya lagi tour nih ya, hari pertama semangat dandan, hari kedua pas hari ke yang mau terakhir nih, ya 2-3 kali sebelum selesai nih tour gitu. Tiba-tiba saya males gitu, ujuk-ujuk jam 7 itu belum ngapa-ngapain. Ayo dong, udah tahu aku capek, udah please, ini udah, dia tuh udah sampai panik. Aku nggak dandan ya, yang gitu aku capek, udah please kamu udah terus. Wah itu usahanya kayak gitu loh, gitu loh. Tapi ketika waktu nggak dipegang sama Mbak Rita, misalnya sebelumnya dulu sama Buye tuh masih sepupu ke saya, tapi sekarang mah dia udah di Amerika. Nah dulu Buye ngikutin saya dong, gitu loh. Jadi, lu mau ambil nggak ini? Enggak, ya udah. Buat apa? Aku bilang kan, uang kan masih ada, ngapain nyanyi gitu. Terus sama siapa namanya, sama Christine juga dulu manajer saya setelah Mbak Rita, Christine masuk, terus udah gitu gabung, akhirnya Mbak Rita udah nggak sama Mbak Rita, sama Mbak Christine juga ngikutin saya, Ndek ini mau diambil nggak capek gitu. Oke. Itu pun sekarang, apalagi yang sekarang nih sama Ijul gitu. Sampai itu ya. Mau diambil nggak sama Ijul? Ya sekarang memang tawarannya tentu saja nggak seperti dulu ya gitu loh, maksudnya. Tapi ada lah. Tapi ya itu maksudnya, misalnya tawaran TV gitu. Kalau saya lihat kan udahlah minder. Jadi kalau tawaran TV, kalau enggak lah, ngapain? Nggak mau minder. Kenapa? Nggak apa-apa kata Ijul. Itu apa yang mau diomongin gitu? Misalnya ini tentang apa? Tentang sejarah musik rock, maksudnya sejarah Niki di perjalanan kayak gini lah gitu kan, kayak kamu sama saya sekarang. Itu kan udah sering gitu, orang mulek kali pengen muntah gitu, udah tahu kok ceritanya gitu kan. Ngapain gitu? Ya biografi lah, ya tentang sejarah perjalanan gitu. Ngapain? Udahlah nggak usah gitu. Kayak atau blogger atau vlogger ya. YouTuber pernah ada yang ayo dong wawancara. Ntar dulu mau ngomongin apa gitu. Berarti aku beruntung banget ya diberi kesempatan. Alhamdulillahirobbilalamin. Bukan. Ini kan di IG yang hari-hari saya pegang handphone gitu kan. Kalau misalnya YouTuber kan saya harus ketemu di satu tempat gitu. Dalam situasi pandemi begini kan, sampai sahabat saya Mayang Sari, dia mau pertama kali pikir, ayo dong sama lu, aduh Ma ini lagi pandemi, lagi PSBB, gimana gue nggak bisa keluar gini. Sok gue tiap pagi ke GBK, saya bilang gitu, olahraga lu mau? Dia mau dia ke GBK. Gitu. Tadi dapat salam dari Bang Edi Kemput, katanya salam ya buat Tekniki. Oh itu mah my bro banget, itu mah sahabat saya dari kecil, dari awal karir tuh sama Mas Edi, sama Grass Rock. Jadi Grass Rock mah udah hafal lah perjalanan saya dulunya ya, waktu awal-awal dulu saya juga tahu Grass Rock seperti apa. Jadi sama-sama punya kartu. punya kartunya. Nanti kartunya apa aja ya? Enggak. Grass itu seru kok. Mereka tuh ya bandel anak remaja lah ya, biasa ya, apalagi di industri musik rock zaman 80-an tuh kan memang nakal-nakal ya, tapi ya itu sudahlah, itu kan masa muda ya. Kalau saya kan memang alhamdulillah saya enggak ngerokok, enggak minum gitu. Bukan minum air putih, tapi tidak minum minuman keras. Dimana kalau di industri musik rock di era tahun 80-an itu ya rata-rata mereka minum. Pasti sih. Narkoba pasti. Yang saya lihat hari-hari sih begitu, gele gitu kan, ganja gitu, yang gitu-gitulah gitu. Itu tuh pemandangan saya hari-hari gitu loh.
Nah, Misalkan teh ini nggak sampai dapat nggak kena narkoba, minum ganja. aku tuh Padahal kan aku lingkungannya tuh ada seperti itu teh. aku tuh ada asma alergi. Jadi manajer saya tuh semua ngerokok gitu. Lingkungan saya tuh perokok semua, musisi ngerokok, gimana enggak. Tapi saya itu ada asma. Saya tuh ya nggak ngerokok bukan sok lebay, bukan. Saya seneng lihat perempuan ngerokok, keren. Saya tuh kadang-kadang pengen ngerokok loh. Saya ini keren ya gitu. Kacana sobek-sobek, pakai kacamata hitam. Terus kebayangnya teh ya kalau lagi JR gitu kan ya. Dulu kan waktu belum dihijab, rambut diuntel-untel gitu kan, pakai t-shirt sobek gitu. Terus kalau JR pakai kacamata hitam, terus kebayang lihat rokok. Itu Ih style aku keren banget kan ya. ya? Itu style aku banget. Ya? Style aku. Kenapa? Style Oh iya, aku. aku tuh seneng lihat perempuan ngerokok gitu. Maksudnya gini, maaf ya untuk anak-anak yang nontonnya jangan ditiru ya. Ini kita kalian ngerokok ya. Jangan ikutin kakak Solo. Terus, jadi saya tuh kalau ngeliat kok keren ya gitu. Jadi saya ngebayangin kalau saya boleh ngerokok tuh saya nyanyi pasti sambil ngerokok gitu. Kayaknya keren gitu kan. Tapi saya tuh dari kecil ada asma gitu, asma. Jadi saya tuh dulu sama teman-teman SMA gitu kan, teman SMA saya gitu, sama gitu perokok semua gitu. Terus saya inget banget gitu pertama kali saya punya uang, saking pengen seru-serunya saya beli itu dan heel hijau saya inget banget yang mentol, bagi-bagi sama teman-teman. Besoknya ngikuk, wah ke dokter, Tapi dimarahin sama kakak saya kan. tadi Teteh bilang punya alergi apa teh? Asma, dari asma tuh kan macam-macam ya. Asma tuh ada asma alergi. Aku juga punya alergi teh. Alergi Sempet micin. asma tuh, nggak boleh ngomong gitu, ya Allah. Alergi micin, oh itu mah semua tuh. Bener serius. Jadi aku tuh ya alkohol juga nggak bisa. Jadi aku makan kue yang ada remnya, aku makan gitu, ini langsung merah banget kayak tomat gitu. Si kayak panas kayak mau pecah gitu, nggak bisa aku mah. Ini parfum eau de toilet kan ada parfumnya berapa persen gitu. Iya. Kalau langsung ke kulit bereaksi merah. Oh, Cat rambut nih makin tua, dulu nggak apa-apa. Kalau sekarang makin kesini gitu kan, dulu sih masih kuat mungkin ya metabolismenya kan masih bagus gitu. Tapi makin tua nih cat rambut budukan kepala saya mas, karena nggak bisa pakai, mau produk mahal semahal apapun nggak bisa. Gak bisa disinir lagi. Gitu. Pakai henna. Gitu. Malah lebih murah ya enak ya. Iya, tapi hennanya nggak harus daun bener yang kiloan, nggak bisa yang udah di, nggak boleh yang ada perwarnanya, udah nggak bisa, buduk ya pasti deh. Pasti bengkak kepala saya, udah pernah soalnya. Jadi mau mendeteksi kimia boleh ke kulit saya. Ini ada kimianya berapa persen, boleh nih ke kulit saya dicek, dites gitu. Jadi karena itu makanya saya tidak bisa alkohol, tidak bisa ngerokok karena saya sakit gitu. Bukan karena saya sok pengen karena untuk suara, kan banyak yang bilang ngerokok mungkin karena untuk suara, enggak. Karena saya sakit. Ini aku di rumah sih, tapi kalau mau denger biarin lah. Mudah amat. Tapi kalau ngerokok nggak di luar teh, di atas genteng. Oh. Alhamdulillah sih, maksudnya suamiku nggak ngerokok, alhamdulillahnya. Karena saya nggak suka bau rokok, serius. Makanya ya, kalau orang-orang itu nggak apa-apa kok, dibilang aku nggak apa-apa. Tapi pernah ya nyanyi tuh dulu nggak apa-apa, tapi sekarang nih makin umur gitu kan, kalau sebelum nyanyi itu di lingkungan orang perokok, aduh ngap banget, langsung batuk-batuk, udah ya, sensitif lah. Punya asma itu ya. Gitu. Konsep karya yang ngarahin itu semua dari label atau ada orang lain teh? Mas Ian, musisinya dong. Ya musisinya, seperti lagu Jangan Ada Angkara, biar semua Jangan Ada Angkara itu Mas Yongki. Mas Yongki yang mengarahkan musik, mengarahkan vokal saya harus bagaimana. Mas Ian juga begitu, yang membentuk konsep album, terus ngarahin vokal. Terus siapa lagi, Mas Saung Jabo juga begitu. Jadi bukan saya mah tahu nyanyi aja. Wow. Kalau yang berperan penting dari perjalanan awal sampai sekarang? Ya
yang berperan paling penting? Kalau nanti Keluarga lah, kakak keluarga. gitu. Karena kakak mah sampai sekarang tuh masih kakak saya nih yang nomor 3 nih yang menjerumuskan ya, yang gara-gara dia. Nah, dia kan punya sekolah nih, Sekolah Tinggi Musik Bandung gitu kan, ada studionya gitu. Jadi kalau misalnya jadi gini loh, saya itu kangen, gak bohong ya, kangen tapi nggak gila gitu loh. Kan ada yang sampai stres, banyak yang nyampein ke saya, nih kamu nggak stres, karena kan itu kayaknya udah bagian dari hidup kamu, itu kan kayak passion kamu gitu. Ya enggak sih, alhamdulillah nggak nyampe stres gitu. Tapi kalau kangen iya, tapi nggak selalu kangen gitu. Karena ada bosen juga, ada jenuhnya. Saya kan dari umur 16 tahun ya. Terus udah gitu melihat industri musik sekarang ya, dunia hiburan sekarang tuh kayaknya, aduh alhamdulillah deh gue gak sekarang gitu, maksudnya tetapi ada di masa tahun 80-90an gitu. Jadi ya gitu, maksudnya aku mah ya mut-mutan lah sampai sekarang juga, pokoknya mah nggak terlalu yang kangen tapi nggak gila gitu, biasa aja. Tadi pertanyaannya apa sih kamu? Ya ampun. Apa Yang cepetan? mana ya? Tuh kan, itu baca dulu dong di Yang situ. berperan penting. Oh, yang berperan kakakku gitu. Jadi kakakku lah yang sampai sekarang gitu. Kakakku itu yang sampai sekarang tuh dia punya musik. Terus misalnya aku bete nih, Abuki, aku pengen nyanyi, bilang gitu kan. Pengen nyanyi tuh bukan harus bikin album terus nyanyi konser, itu kan harus ada yang ngadain dong, harus ada yang minta kan. Tapi dalam arti pengen nyanyi aja gitu kan, aku di rumah nggak bisa gitu loh. Suamiku tuh tidak senang mendengar suaraku, anak-anakku tidak suka mendengar suaraku. Jadi saya tuh berisik katanya, berisik gitu. Terus jadi saya telepon Kang Buki, aku mau nyanyi, ya udah kesini nyanyi aja di sini gitu. Terus pernah tahun berapa ya, beberapa tahun lalu, aku pengen rekaman aja, ya udah kesini bikin aja, dia bilang, kata Kang Buki yang karena di Sekolah Tinggi Musik Bandung tuh ada studionya, jadi digaraplah sama mahasiswa di sana gitu, musiknya, pengarah vokalnya. Lahirlah album single Janji. Memang nggak nyari laku enggaknya, kakak saya mah yang penting mah tersalurkan gitu ya, kayak ayah saya aja, yang penting saya tersalurkan, yang penting saya happy gitu. Pokoknya kalau saya lagi ya udah sok sini nyanyi gitu aja gitu. Jadi bukan apa ya, senang aja pas udah bisa nyanyi udah selesai gitu loh. Tidak perlu riuh penonton, maksudnya tidak perlu tepuk tangan, yang penting tuh udah nyanyi udah selesai, udah seneng gitu. Jadi gini, sebelum PSBB udah pada tadi. Jadi sebelum PSBB itu produser saya dari HP Record itu kita udah kan 2013 bikin retrospektif, nggak laku. Tapi produser saya nih cinta sama aku teh ya, nggak laku tuh tetep aja Pak, kan nanti nggak laku. Dia bilang kayak gini, laku nggak laku kan urusan saya, kamu nyanyi aja gitu kata produser saya. Jadi dia bilang oh ya udah, aku mah senang aja kan, karena kan buat aku mah nyanyi itu happy aja, seneng gitu. Jadi tidak perlu di depan orang, tapi aku bisa, yang paling seneng tuh memang rekaman gitu, karena rekaman tuh kayak saya harus berinteraksi sama orang, saya diskusi nyanyi harus gimana, seneng aja gitu melakukan hal itu. Nah terus kata Pak Hadi, setelah 2013 off kan lama tuh, akhirnya bikinlah Terus Berlari gitu, yang kemarin bikin konsernya 2019. Nah terus yang Terus Berlari juga nggak jalan-jalan amat gitu loh ya, maksudnya biasa-biasa, maksudnya nggak yang meledak gitu, enggak lah gitu. Terus udah gitu, tapi Pak Hadi ini memang tidak pernah berhenti, Pak aku mau rekaman, ya udah ya rekaman ya gitu, kayak kakak saya, ya udah rekaman aja. Tapi nanti nggak laku, itu kan urusan saya, kamu mau lagu apa, jadi terserah saya. Aku pengen lagu ini di aransemen ada lagu Jeritan Anak Manusia, udah musiknya Pai, udah selesai nih. Tiba-tiba PSBB kan, ya maksudnya COVID. Udah gitu setelah COVID udah mulai menghijau, kita bikin konsep video klip untuk Terus Berlari.
PSBB, tidur lagi. Di tengah PSBB menuju PPKM, ada project lah dari kolam ikan, gitu loh. Bikin lagi single album. Jadi terus Jeritan Anak Manusia video klip belum jadi, saya udah masuk single lagi sama Tohpati, gitu. Jadi ini belum selesai, udah PPKM level anu sampai level ayam geprek, ya kan? Pedes-pedes. Iya, sampai pedes banget gitu. Jadi ya menumpuk lah ini gitu. Jadi kalau saya sih mikirnya ya mungkin belum waktunya gitu. Mungkin ya adalah waktunya nanti ya. Jadi ya saya mah santai aja gitu. Ya jadi ini menumpuk-numpuk terus gitu. Pak Hadi masih nunggu. Iya, jadi belum. Memang kalau suami kan memang izininnya setahun sekali. Kemput jauh nih. Teh, Bang Edi Kemput baru join nih. Bang Edi Kemput. Halo, Edi. Bang Edi Kemput. Tadi itu mah sahabat saya. Tahu nggak dulu dia tuh yang ngunci. Dia sama Mas Yudi almarhum yang ngunci pintu di hotel dulu masih sistem kunci gitu kan. Ketika abis nyanyi, anak-anak band itu pada gahul, pada dugem. Sementara kamarku dikunci sama mereka. Kenapa? Nggak boleh keluar. Jadi aku tuh dilindungi sama nggak boleh keluar. Tidak boleh bandel, tidak boleh ikut bandel, dikunci sama mereka gitu. Baik, iya, Mas Edi ini salah satu yang baik banget. Sekarang mah udah soleh. Gitu. Dan nanti pertama kali kalau aku ke Jakarta, yang aku temuin pertama kali adalah Bang Edi Kemput. Pertama kali. Dan saya salah satu pengagumnya, karena dia kan kalau main gitarnya kan rapi banget gitu kan. Gitu, dan orangnya baik, Son, iya kan Edi mana sih lu? Di atas. Kemana coba? Ada tadi. Mana? Halo semuanya, aku sapa boleh ya? Hai semuanya, maaf tadi ngobrol. Sok para ke efek yuk, biar pada kinclong. Ya. Teh, kesibukan sekarang ngapain teh? Kan ibu rumah tangga lah. Terus anak-anak kan online gitu, memantau mereka, memastikan mereka makan dengan baik, terus suami gitu kan. Gitu. Ada nggak rencana menghidupkan kembali sanggar vokalnya yang di Bandung? Kan sekarang udah jadi Sekolah Tinggi Musik Bandung, nggak ada sanggar vokal lagi. Cuman Sekolah Tinggi Musik Bandung udah nggak ada, jadi Kang Buki lebih memperbesar menjadi Sekolah Tinggi Musik Bandung gitu. Jadi sekolah dengan D3 ya gitu. Jadi sekolah beneran lah gitu. Yang mengkhususkan di bidang musik. Masih di Buah Batu berarti ya? Enggak. Udah enggak. Udah pindah. Oke. Gitu. Nah, ada tips-tips menjadi musisi rock nggak buat di zaman now? Bagi pemuda-pemuda sekalian yang lagi merintis jadi musisi rock. Tips-tips untuk anak muda zaman now lu teh, yang gaul teh, tipsnya teh. Aku kan gak gaul. Pokoknya ya kalau aku bilang karakter itu penting gitu. Jadi menjadi musisi atau penyanyi yang bagus itu banyak banget loh. Wih, penyanyi sekarang tuh bagus-bagus loh, gila. Saya mah sampai terkagum-kagum. Pokoknya kalau secara teknik mah saya juga nggak bisa ngikutin mereka gitu loh. Tingginya juga ada yang lebih tinggi. Wah, kalau saya dibilang tinggi ya nggak ada apa-apanya dibandingin penyanyi zaman sekarang mah, hebat gitu. Tetapi iya, kamu mas saya mah kan memantau gitu, karena anak saya si bungsu ini adalah era TikTok gitu, jadi saya harus memantau juga kan apa aja sih yang dilihat gitu. Ternyata penyanyinya wah keren. Udah, saya emang nggak ada apa-apanya. Tapi yang sekarang menurut saya setelah saya lihat yang susah dicari itu yang unik, yang punya karakter, itu yang susah gitu. Yang kalau kita merem ini pasti si itu gitu. Kalau zaman dulu kan Kevina dengan uniqueness-nya, kemudian Ahmad Albar suara karakternya unik, siapa lagi Reza Artamevia, ya kan? Kalau sekarang kan bagus gitu loh, bagus tapi sama gitu. Cuman kalau soal bagus bukan belum dapat, memang kalau unik mah gift ya. Gift kalau unik tuh kayak Tevina suaranya yang unik gitu, berkarakter gitu, nggak ada yang bisa nyamain, itu mah
emang gift gitu, anugerah itu mah gitu. Memang tidak semua bisa punya itu gitu. Jadi tapi kalau era sekarang yang saya lihat untuk musik rock itu bukan dari suaranya justru. Kalau yang saya perhatiin lebih ke musik dan lagunya. Jadi kalau lebih ke musiknya bagus nggak, lagunya bagus nggak gitu. Vokal tuh udah nggak harus yang udah nggak perlu gitu lagi. Penyanyi rock zaman sekarang mah udah nggak perlu teriak-teriak, sudah tidak perlu tinggi, udah nggak. Lebih ke lagu dan musiknya. Kalau aku lihat ya, gitu. Iya. Gitu. Jadi sekarang mah udah tipsnya ya kalau sekarang ngikutin era yang sekarang mah ya udah gitu loh. Dicari karakter, memang kreativitas sangat penting di sini. Kreativitas membuat lagu lebih sensitif melihat situasi apa sih yang digemari masyarakat sekarang, apa sih yang kira-kira kadang-kadang gini loh. Kadang-kadang kayak judi ya gitu, kita lempar gitu ya, kadang-kadang yang kadang-kadang suka tidak terpikir gitu, kok yang begini bisa laku sih, itu mah dari zaman dulu begitu kan. Jadi harus sensitif banget gitu loh, kadang-kadang harus out of the box gitu, harus melawan kira-kira yang gimana gitu, yang aneh tapi kan begini sekarang eranya kan gitu, kalau nggak gitu nggak viral gitu. Iya, benar. Kalau biasa-biasa aja gini, terlalu bagus buat mereka mah biasa gitu. Biasa, benar. Emang terlalu bagus tuh nggak bisa, belum tentu viral. Yang viral itu pasti yang aneh. Aneh dan terbuka. Gitu. Nggak ikut tak? Kan kalau di TikTok kan terbuka teh. Juga kayak lagu lagu Jawa tuh kemarin tuh siapa? Cepetin. Yang viral yang sampai ratusan juta tuh viewernya. Siapa? Moro. Bukan. Dia lagunya kekinian kok. Cepetan, ada yang bisa jawab gak? Bahasa Jawanya tuh lagu Jawa deh. Tapi dia lagu Jawa. Bela Kuasa. Halo. Bukan. Siapa ini? Udah dilupakan. Terus lanjut teh. Ini itu viral banget, kamu maluin nanti ada yang lihat. Ntar dulu, penasaran. Kok gak ada yang tahu sih? Aduh, apa sih judulnya? Yang make upnya kayak gotik-gotik gitu. Ih kamu nih. Didi Kempot almarhum. Astagfirullahaladzim. Penasaran. Yang nyanyinya tuh sampai pakai baju Jawa gitu, terus jadi hantu gitu. Apa sih? Gak tahu teh. Ya Allah, kamu kelewatan, berarti kamu tidak mengikuti. Bagaimana sih kamu ini? Harus tahu dong, habis itu kamu cari. Jawa Inggris. Musiknya Jawa. Lalu Lati, bener. Nah, kayak itu kan kenapa coba sampai viral? Karena unik gitu loh. Musiknya kekinian, tapi ada bahasa Jawanya, tapi ada Inggris, terus dengan karakter yang karena unik, tapi bukan di suaranya, tetapi lebih karakter di antara video klip, lagu dan musik. Gitu. Jadi zaman sekarang udah bukan vokal gitu. Vokal, lebih ke kreatifnya ya. Iya. Lebih ke situ. Yup. Udah mau closing kan? Mau nanya lagi nih. Bedanya rock dulu sama rock sekarang apa teh? Itu tadi. Kalau rock dulu tuh vokalnya harus tinggi, harus teriak. Iya. Sekarang nggak perlu. Kalau nggak, penyanyi rock itu harus bisa begitu. Cok. Iya. Harus bisa growl. Ya maksudnya harus bisa teriak. Harus bisa tinggi. Ya. Dan harus ya gitulah kalau kayak emang barometer musik rock dunia gitu di Amerika ya, pokoknya di sana itu kan kayak Scorpion zaman dulu ya 80 kan nyanyinya lagunya kayak Guns N' Roses, lagunya kan yang tinggi-tinggi gitu, memang begitu karakternya, maksudnya gitu ngejelengin gitu kan. Ya Allah segitu doang. Nah tapi kalau yang sekarang nggak begitu, ya begitu bedanya sama gitu. Kalau yang sekarang ya itu kayak rocknya tuh udah nggak ke vokal lah, lebih ke musik dan lagu dan penampilan orangnya, kegilaannya sampai mana beraninya gitu. Lebih ke yep. Oh teh,
Ini kan dari tadi aku berusaha sambil membaca kan dari jarak jauh, jarak jauh. Nyanyi sedikit dong teh, rap juga nggak apa-apa kan udah mau closing teh. Ya Allah, jam segini tuh udah fales mau nyanyi lagu apa sih? Kita harus falesin nggak apa-apa, dibikin dangdut juga nggak apa-apa teh, keroncong juga nggak apa-apa teh, yang penting nyanyi. Aku yang joget deh kalau dangdut. Ref-refnya aja Mau nggak lagu apa-apa. apa sih? Aku tuh udah lupa lagi lagu-lagu zaman sekarang. Lagu zaman sekarang. Lagu apa? Lagu aku yang sekarang tuh lupa. Coba, kamu coba nih. Aku suruh nyanyi lagu apa? Coba. Mengapa? Mengapa aku begini? Kamu gak pengen muntah? Dengar, kamu pengen. Aku tuh ya gini loh, kadang-kadang suka kasihan orang tuh gak mulek apa ngeliat. Mengapa aku begini? Kenapa? Nyanyi itu kan dari tadi nyanyi. Nggak ada, itu mah lu aja yang ngomong begitu, yang lain nggak ada yang gitu tuh. Kamu doang yang ngomong begitu, kamu mah ampun deh. Nggak ada tuh. Dia sinar tuh ada, mengapa plus loh, misteri cinta tuh kan banyak ya. Plus. Dalam lautan ada kolam susu. Nah, dah. Udah tuh jangan nyanyi lah, nggak rame. Aku mah udah fales, ngomong juga udah fales, udah nggak enak suaranya gitu. Yang muda-muda aja sekarang mah kita buat apa ya, nonton tuh penyanyi-penyanyi Indonesia, jangan penyanyi-penyanyi bule ya kan, menjadikan musik menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Jadi cintai musik Indonesia. Nggak usah dari aku mah udah lapuk. Jadi yang segar-segar, yang muda-muda. Request yang minta nyanyi banyak ini teh. Mau lagu apa? Sok mau lagu apa silahkan. Apa? Bebas. Oh, Nggak usah banyak. bebas. Gak apa-apa. Ya, nggak usah terlalu panjang-panjang, nggak apa-apa. Refnya aja nggak apa-apa. Nanti aku Jangan. gitar deh. Ya udah diam, gue kan mau nyanyi ini. Jangan. Tunggu ya, anaknya suka protes soalnya. Jangan kau ini versi lembut. Jangan kau ikuti langkah kaki ini. Aku ingin pergi mengembara, melihat isi dunia. Nah, ini versi jam segini, nggak bisa teriak-teriak. Nanti yang live-nya ya baru yang jangan kalau yang tadi Aku sampai nangis ketawa terus. anakku suka protes soal suara mama jelek katanya gitu. Enggak, bagus ah. Nah, kamu suka gitu? Aku anaknya aja. Boleh. Makasih ya teman-teman semua yang udah sudah bergabung, terima kasih banyak gitu. Karena sudah 1 jam berlalu. Nah, sudah closing, sudah diberi tips-tips juga. Terima kasih waktunya, terima kasih kesempatannya. Bella, makasih banyak Bella. Kesempatan, mungkin next time bisa lagi live IG ya, diberi kesempatan lagi ya Teh. Insya Allah. Bella, kamu sehat juga. Jaga kesehatan. Kamu juga. Buat keluarga, doa terbaik. Amin, sama-sama. Sampai ketemu nanti Sunday, mudah-mudahan bisa sowan ke teknisi ya langsung ya, amin. Terima kasih Bella, sehat ya, salam buat keluarga, sehat buat semua yang hadir di sini. Terima kasih sudah bergabung ya. Sehat semuanya, assalamualaikum. Kalian sudah mau bergabung, kalian sangat luar biasa. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.